Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku mau sedikit sharing tentang bahasa apa sih yang aku pakai dalam sehari-harinya di Hong Kong. Nah, Hong Kong kan merupakan kawasan internasional. Jadi, ada beberapa bahasa yang dipakai di Hong Kong. Salah satunya adalah bahasa Mandarin. Ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Hong Kong kan masih merupakan bagian dari Cina. Jadi, gak heran kalau bahasa Mandarin itu juga dipakai di Hong Kong. Nah, selain itu, Hong Kong kan merupakan kawasan internasional nih. Dan dulu Hong Kong itu juga pernah berada di bawah kekuasaan Inggris. Jadi, Hong Kong juga memakai bahasa Inggris, teman-teman. Nah, selain itu, yang udah pasti dipakai di Hong Kong yaitu bahasa asli Hong Kong itu sendiri, yaitu bahasa Kantonis. Jadi, bahasa yang umum dipakai di Hong Kong dalam sehari-hari ada 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Kantonis, dan bahasa Mandarin. Nah, apakah orang Hong Kong semuanya bisa menguasai ketiga bahasa tersebut? Jawabannya enggak. Jadi, enggak semua orang Hong Kong itu menguasai ketiga bahasa tersebut. Hanya orang-orang tertentu dan mereka-mereka khususnya yang masih muda ya. Nah, kalau aku sendiri, bahasa yang aku pakai dalam sehari-hari di Hong Kong dalam bekerja adalah bahasa Indonesia. Indonesia. Loh, kok pakai bahasa Indonesia sih? Ya iyalah, kan aku cinta Indonesia. Enggak, bukan itu guys alasannya. Aku memang cinta Indonesia, tapi bukan itu alasannya. Aku pakai bahasa Indonesia dalam keseharian aku di sini itu karena nenek yang aku jaga, dia itu bisa berbahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Jadi bisa dibilang keseharian aku di sini tuh 90% menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Sebenarnya sih campur-campur juga sih ya, karena si nenek ini kadang ngomongnya pakai bahasa Kantonis, kadang pakai bahasa Inggris, kadang juga bahasa Mandarin. Nah, kalau aku sama majikan aku yang anaknya si nenek ini, aku menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Kantonis karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi karena mereka itu nggak serumah sama si nenek, mereka punya rumah sendiri dan mereka juga jarang banget datang ke sini. Bisa dibilang aku tuh juga jarang banget ngobrol sama majikan aku. Kadang cuman hal-hal penting aja dan itu pun juga via WhatsApp menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi aku tuh udah beberapa tahun di Hong Kong, tapi bahasa aku tuh masih kurang banget, bisa dibilang enggak lancar atau malah dibilang enggak bisa ya. Karena apa ya? Ya karena itu, karena aku jarang banget memakai bahasa itu di sini. Sebenarnya sih bukan berarti aku tuh nggak mau belajar ya teman-teman. Aku di sini juga belajar sebenarnya, pengen banget bisa. Tapi gimana ya? Kalau cuman teori dan cuman belajar aja tanpa dipraktekkan kan sama aja bohong kan ya. Jadi nggak bisa lancar-lancar deh kita bahasanya. Jadi gimana ya? Aku tuh kalau ada orang ngomong pakai bahasa Kantonis maupun Inggris gitu ya, aku tuh biasanya 70-80% ngerti apa yang mereka omongin, tapi mau jawab itu susah banget gitu loh. Aku tuh masih sering gimana ya, bahasanya tuh masih kebalik-kebalik gitu loh, jadi nggak lancar. Selain itu kan logatnya atau cara ngomongnya itu juga kadang sering salah gitu ya. Apalagi kalau di bahasa Kantonis itu kan banyak banget kata yang sama pengucapannya tapi artinya itu berbeda. Jadi kayak gimana ya, kita tuh salah sedikit di nada aja itu udah artinya itu udah nggak sama kayak gitu loh. Nah, terus kalau aku nggak bisa ketiga bahasa tersebut, gimana dong kalau aku disuruh belanja atau ngurus-ngurus surat di imigrasi kayak kemarin gitu? Nah, untungnya nih kalau disuruh belanja sih aku masih bisa ya teman-teman. Karena di pasar sini itu nggak sama tuh kayak di Indonesia. Kalau di sini tuh
semua barangnya itu biasanya tuh udah dikasih harganya masing-masing gitu lah. Jadi kalau kita mau beli sesuatu itu kita tinggal tunjuk aja, kayak bilang aku mau beli ini kayak gitu, berapa berapa kilo, berapa kati, atau berapa uang kayak gitu ya. Biasanya aku bilang mau yumaeliko yatkan kayak gitu, aku mau beli ini satu kati kayak misalnya kayak gitu. Terus misalnya kalau aku nggak ngerti nih itu mau belinya seberapa, biasanya aku kayak misalnya punya uang $10 atau kayak aku tanya boleh nggak beli ini $10 kayak gitu misalnya, home hoya ngomai sepman kayak gitu teman-teman. Aduh, aku kalau ngomong bahasa Kantonis agak-agak miring ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang udah bisa bahasa bahasa Kantonis jangan diketawain ya, karena aku udah bilang aku nggak bisa, jadi mohon maaf banget. Nah, kalau nggak bisa bahasa, itu tuh susahnya ketika kita mau ngurus-ngurus sesuatu. Seperti kayak aku mau pergi ke imigrasi. Itu aku agak kesusahan sih sebenarnya karena aku nggak bisa bahasanya. Mau tanya ke petugas atau apa gitu, itu pasti belibet banget. Kalau mau ngomong tuh harus pelan-pelan banget gitu loh. Jadi kan mereka itu gimana ya, kayak pelayanan publik kan, pasti mereka itu melayaninya harus secara cepet ya. Jadi kayak mereka itu yang nggak telaten kalau cuman ngurusin satu CC kayak aku ini, tanya-tanya kalau apalagi bahasanya nggak ngerti pasti ditinggal gitu aja. Jadi aku mau nggak mau, berani nggak berani ya harus sabar dan harus mau tanya-tanya ke teman-teman yang sesama TKW Indonesia juga kayak gitu. Pokoknya modal berani aja deh kayak gitu. Nggak bisa bahasa tapi yang penting berani dan ngerti arahnya kemana. Ya udah, mungkin segitu dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. See you next video, bye bye.